Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 kelas B mahasiswa bimbingan konseling Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan konseling analisis transaksional. Video ini disusun untuk memenuhi tugas teori dan teknik konseling yang diampu oleh Ibu Mujianti MPD. Di sini saya, Afifah Husnul-Khotimah sebagai moderator dan pengamat, Putri Dia Bulan Sabita sebagai konselor, Fadli Ilham Nudin sebagai konseli, dan Purya Lesta sebagai penulis laporan. Teori analisis transaksional ini didirikan atau ditemukan oleh Eric Berne yang merupakan psikiater yang ahli dalam bidang psikoanalisis. Saat itu, Eric Berne merupakan seorang psikoanalisis terlatih di Dinas Militer Amerika Serikat. Eric Berne diminta untuk membuka program terapi kelompok bagi para tentara yang mendapat gangguan stres pasca trauma yang baru pulang akibat Perang Dunia Kedua. Untuk membantu para tentara di Dinas Militer Amerika, ia menggunakan terapi psikoanalisis. Akan tetapi, Eric Berne merasa terapi psikoanalisis ini membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyembuhannya. Akhirnya ia meninggalkan psikoanalisis dan mengembangkan teori AT atau analisis transaksional ini dan menerapkannya saat panggilan Dinas Militer Amerika Serikat. Dalam prosesnya, analisis transaksional melibatkan sebuah kontrak atau perjanjian dan keputusan yang dibuat sendiri oleh klien itu sendiri. Juga dalam proses terapi ini menekankan pentingnya keputusan-keputusan yang diambil oleh klien. Maka proses terapi AT mengutamakan kemampuan klien dalam membuat keputusan baru guna kemajuan hidupnya sendiri. Teknik konseling AT yaitu konselor menganalisis pola transaksi dalam kelompok, sehingga konselor dapat mengetahui ego state yang mana yang lebih dominan. Apakah ego state yang ditampilkan sudah tepat atau belum? Ada 3 jenis ego state, yaitu yang pertama itu ada orang tua, orang dewasa, dan anak-anak. Dalam AT, klien diajarkan untuk mengenali ego state mereka masing-masing dalam rangka untuk mendapatkan pilihan atau keputusan baru dan mengganti arah hidupnya. Proses konseling AT dilakukan pendahuluan untuk menentukan kontrak dengan klien mengenai masalah dan tanggung jawab kedua belah pihak. Kedua, mengajarkan klien tentang ego state-nya dengan melakukan diskusi bersama klien. Ketiga, membuat kontrak yang dilakukan oleh klien sendiri yang berisikan tentang apa yang dilakukan oleh klien, bagaimana klien akan melangkah ke arah tujuannya yang telah ditetapkan, dan klien tahu kapan kontraknya akan habis. Yang terakhir, konselor bersama klien menggali ego state yang telah diperbaiki dan tercapai tujuan konseling. Terakhir, masalah yang dialami klien. Jadi klien ini merasa tidak nyaman dengan teman-teman di kelasnya atau teman-teman di jurusannya karena lebih dominan atau kebanyakan wanita. Klien ini merasa tidak memiliki teman yang nyambung atau sinkron dengan dirinya, dengan pribadinya. Yaitu karena alasan itu sendiri, banyaknya wanita di kelas. Hal tersebut membuat klien tidak percaya diri dan menghambat dirinya untuk berkontribusi dalam dunia perkuliahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Halo, selamat pagi. Pagi, Kak. Sebelumnya mohon maaf, ini dengan siapa saya berbicara? Saya Fadli Ilham Nudin, Kak, tapi biasa dipanggil Ilham. Oh iya, perkenalkan saya Bulan, kamu bisa panggil saya Ibu, Kakak, atau Mbak juga nggak apa-apa. Baik, Kak. Oke, Ilham. Kalau boleh tahu, Ilham kegiatan sehari-harinya apa ya? Saya kuliah, Kak. Mahasiswa baru masuk semester 3 ini, Kak. Oh gitu. Sebelumnya Mbak ingin berterima kasih ya karena Ilham sudah memilih Mbak sebagai konselor untuk membantu Ilham dalam menyelesaikan masalah yang sedang Ilham alami. Dan Mbak juga ingin memastikan lagi apakah Ilham sudah tahu tujuan Ilham datang ke konseling hari ini untuk apa? Sudah, Kak. Oke, alhamdulillah kalau gitu.
Mbak harap Ilham sudah mengerti ya proses konseling ini. Mbak sangat membutuhkan keterbukaan dari Ilham, sangat membutuhkan partisipasi dari Ilham terkait masalah yang sedang Ilham alami untuk mempermudah proses konseling berlangsung. Nanti juga Mbak soalnya di setiap akhir proses konseling bakal buat laporan terkait laporan konseling untuk mengevaluasi konseling yang telah dilakukan hari ini, karena kan bisa aja nanti konseling itu butuh beberapa kali pertemuan gitu kan. Jadi ya untuk merencanakan pertemuan selanjutnya kayak gimana, tujuannya gimana, rencananya gimana, itu perlu menganalisis dari hasil laporan konseling yang telah dilakukan sebelumnya dulu. Tapi Ilham nggak usah khawatir karena Mbak sebagai konselor yang profesional sudah mempunyai izin praktek tentunya akan menjaga asas-asas keterbukaan, kerahasiaan selama proses konseling berlangsung. Jadi laporan tersebut juga hanya untuk Mbak saja, nggak akan sampai ke bagian administrasi tahu. Dan ya begitu, kalaupun Mbak mau butuh bantuan dari pihak lain untuk untuk membantu dalam proses konseling ini tuh ya udah Mbak insya Allah pasti bakal minta izin dulu ke Ilham. Bagaimana Ilham? Apakah Ilham Baik, Mbak. setuju? Baik, Mbak. Saya setuju, Mbak. Oke Ilham, kita langsung mulai aja ya. Ya, Saat ini kabar Ilham gimana nih? Apa yang Ilham rasakan? saya sebenarnya tuh merasa bingung gitu, Mbak, terhadap perasaan saya sendiri sekarang ini. Bingung yang dimaksud itu seperti apa, Ham? Kadang itu saya merasa kesal, kecewa, kesepian gitu-gitu deh, Mbak, pokoknya. Oh gitu. Bisa dijelaskan lebih jauh terkait permasalahan yang sedang Ilham alami sampai memiliki perasaan negatif yang campur aduk begitu? Itu tuh sebenarnya tentang perkuliahan sih, Mbak. Oh gitu, tentang perkuliahan. Emang kalau boleh tahu Ilham ini jurusan apa dan kuliah di mana? Iya, Mbak. Saya jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Lampung, Mbak. Oh jurusan BK, berarti sama ya kayak Mbak, alumni BK juga dong ya berarti. Emang kenapa ini? Mbak. Ada apa dengan jurusan BK? Salah jurusan apa gimana? Enggak sih, Mbak. Ngerasa salah, kayak ngerasa salah masuk jurusan gitu, Mbak. Karena di BK itu banyak mahasiswa ceweknya gitu, Mbak. Sedangkan cowoknya itu bisa dihitung pakai jari. Jadi saya ngerasa kayak nggak cocok aja berteman sama mereka gitu. Nggak nyambung gitu jadinya. Saya jadi males nambah relasi pertemanan di angkatan saya, Mbak. Terus juga saya juga suka nggak ikut berkontribusi kalau ada tugas kelompok gitu sih, Mbak. Walah, iya Mbak paham sih. Heeh. Mbak mau tanya lagi nih ke Ilham. Kenapa Ilham merasa tidak nyaman berteman sama wanita? Gimana ya, Mbak? Karena sejak kecil itu saya bermainnya itu sama cowok gitu, Mbak, kayak main bola, main game, dan saya juga lulusan pondok gitu, Mbak, dari SMP SMA gitu. Jadi saya agak sok gitu apa kayak beda aja gitu pertemanannya kok cewek semua gitu gitu, Pak. Hmm, hmm, hmm. Jadi Ilham ini merasa tidak nyaman berteman dengan wanita sehingga ini mengganggu kontribusi Ilham terhadap dunia perkuliahan ya. Jadi kayak ngerasa nggak betah gitu ya. Padahal sebenarnya Ilham nggak keberatan sih di materi perkuliahannya itu nggak keberatan ya. Iya, Cuma di Mbak. ruang pertemanannya aja ya berarti. Iya, Mbak. Kalau di tentang materi-materi gitu sebenarnya nggak ada masalah sih, Mbak. Cuman karena lingkungan pertemanannya aja gitu banyak cewek-ceweknya jadi kayak rasa beda aja gitu sama masa-masa SMA, SMP gitu. Oh iya. Sejauh ini apa upaya Ilham dalam menanggapi permasalahan yang sedang Ilham alami? Sebenarnya tadinya itu saya mau pindah jurusan gitu, Mbak. Tapi saya pikir-pikir lagi kalau mau pindah jurusan kan. Karena saya itu ngerasa bakat dan minat saya itu lebih ke pelayanan sosial gitu, Mbak. Jadi pengen jadi seorang konselor seperti Mbak ini, cita-cita saya. Jadi kalau menurut saya kalau pindah jurusan itu khawatirnya saya akan menambah masalah baru. Selain itu kalau ditanya kenapa nggak pindah kampus aja, tapi jurusannya tetap sama, ya karena saya sadar, Mbak, kalau pindah kampus tuh banyak
kayak lari dari masalah gitu kan, kayak nggak menyelesaikan masalah, terus nggak memberikan kepastian kalau di kampus lain itu mahasiswa BK-nya itu banyak cowoknya juga kan. Jadi kayak eh, apa? Lagi pula cita-cita saya emang menjadi konselor yang profesional. Masa cuman masalah pergaulan dengan lawan jenis saya ngerasa menyerah gitu dan pindah kampus lain. Padahal kalau jadi konselor justru kita pasti bertemu lawan jenis kan, Mbak. Jadi saya ingin belajar dari kesalahan saya itu sih, Mbak. Gitu aja sih. Wah, jujur saya salut sih dengan introspeksi diri yang telah kamu lakukan. Hal ini membuktikan berarti kamu seorang individu yang komitmen dan serius dalam satu tujuan ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Mbak, kalau gitu. Nah, kalau gitu, dalam konseling ini saya ingin mengajukan untuk membuat kontrak kemajuan diri kamu, Ham. Kontrak ini didasarkan atas persetujuan kamu dan saya, sehingga diharapkan kamu mampu dan percaya diri untuk bisa membangun keakraban dengan teman-teman wanita kamu di kelas maupun di luar kelas seperti teman angkatan. Bagaimana? Apakah kamu setuju untuk diskusi mengenai kontrak ini? Baik, Mbak. Saya setuju. Baik, sebelumnya Mbak mau tanya, apakah kamu selama 3 semester ini sudah berbicara dengan seluruh teman angkatan kamu yang wanita? Belum sih, Mbak. Nah, kalau begitu Mbak beri kamu tugas untuk memulai percakapan dengan minimal 2 orang kepada teman yang belum pernah kamu ajak bicara sebelumnya. Dan kamu juga mengobrol dengan minimal 3 orang kepada teman yang sudah kamu ajak bicara. Jadi gunanya untuk mempertahankan hubungan, nggak cuma say hi, kenalan, terus besoknya nggak dipertahankan hubungannya. Nah, nggak, itu gunanya ngomong sama 3 orang itu, minimal 3 orang itu. Tapi nggak harus kamu berbicara minimal 3 orang kepada orang yang sebelumnya kamu ajak bicara minimal 2 orang. Maksud Mbak, jadi kalau misalnya kamu mau bicara minimal 3 orang kepada orang yang kamu sudah lama kenal, udah pernah kamu ajak bicara lama gitu, ya nggak apa-apa juga gitu, jadi bebas aja. Dan ini dilakukan setiap hari, bagaimana? Siap, Mbak. Oke, dan Mbak mau tanya lagi nih, kamu kira-kira ada tugas kelompok nggak yang deadline-nya tuh kurang lebih 5-7 hari gitu? Ada sih, Mbak, mata kuliah manajemen BK. Oke, sebelumnya sih kalau mata kuliah itu sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi. Mbak cuma minta kamu, Mbak cuma memberikan tugas kamu untuk berkontribusi dan memberikan ide dalam setiap rapatnya nanti. Dan nanti tuh kamu tolong dibuatkan laporan yang bakal diserahin ke Mbak, tapi laporannya tentang kamu aja. Di situ tertulis kamu ngasih ide apa, atau kamu berkontribusi apa, dan rapatnya diadain kapan. Jadi sehingga Mbak tahu nih berapa kali rapat diadakan, berapa kali kamu berkontribusi gitu. Bagaimana? Tapi bagaimana cara saya meningkatkan rasa percaya diri saya dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan, Mbak? Gimana cara biar saya nggak canggung gitu, Mbak? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget ya, Ham. Untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu, kamu bisa menggunakan teknik LOA atau Law of Attraction. Apakah kamu tahu sebelumnya teknik LOA itu apa? Baru denger ini sih, Mbak, kalau tentang teknik itu. Jadi Oh. belum paham. Oke, Mbak jelasin dulu ya. Jadi LOA itu adalah teknik untuk meyakinkan diri dengan fokus pada pemikiran, kebiasaan, perasaan, perilaku, pemikiran positif atau negatif, guna mendatangkan ekspektasi yang diinginkan, yang kamu inginkan. Teknik ini biasanya kamu gunain dengan diucapin atau dengan ditulis pada sebuah buku. Oh, begitu ya, Mbak. Iya, Ham. Jadi Mbak rasa kamu nih kayaknya belum paham betul ya, kalau cuma Mbak jelasin secara istilah gini aja. Iya, Mbak, belum begitu paham sih. Kalau gitu Mbak jadikan sebagai salah satu tugas aja ya, biar kamu paham nih praktek lo itu gimana dan biar berpengaruh juga dengan tugas-tugas kamu yang lain gitu. Siap, Mbak. Jadi tugas kamu adalah
menulis setiap harinya dengan kalimat seperti ini atau dengan sejenis seperti ini, terserah kamu, nanti kamu bisa singkatin kayak gini ya kalimatnya. Aku sudah berhasil menjalin keakraban dengan teman-teman lawan jenisku dan aku sangat nyaman dan betah dengan teman-teman kelas dan angkatanku baik wanita maupun lelaki gitu. Dan ini kamu jangan tulis semoga aku betah, enggak, kamu anggap aja kamu sudah berhasil gitu. Aku sudah berhasil, aku sudah mencapai kayak gitu. Jangan tulis semoga aku gini ini, enggak, itu enggak usah. Kamu bisa tulis ini lebih singkat lagi kalau misalnya yang tadi terlalu panjang. Dan kamu tulis ini di buku yang sama ya kalau bisa, terus kamu ucapin minimal 5 kali dalam sehari. Bagaimana Ham? Apakah kamu keberatan? Sebenarnya enggak sih Mbak kalau cuma kayak gitu. Oke, baik Mbak rasa tugas kamu nih udah cukup banyak ya. Kalau gitu Mbak bakal bacain ulang mengenai tugas-tugas yang akan kamu lakukan. Ada 3 tugas. Yang pertama, kamu bisa melakukan teknik loa itu dulu, menulis dan mengucapkan kalimat yang tadi udah Mbak ucapkan, karena itu biasa orang pakai tuh di pagi hari sebelum mulai beraktivitas. Lalu nanti kamu berbicara dengan minimal 2 orang kepada orang yang belum kenal dan minimal 3 orang kepada orang yang sudah kamu kenal untuk mempertahankan hubungan pertemanan. Dan yang terakhir, kamu membuat laporan tentang hasil apa yang kamu kontribusikan, kamu memberikan ide apa pada diskusi kelompok kamu. Dan ini kontrak ini kira-kira Mbak saranin untuk berjalan 7 hari, bagaimana? Apakah kamu keberatan? Enggak sih Mbak. Ya nggak apa-apa. Oke, kalau gitu setelah 7 hari, Mbak akan mengadakan sesi konseling yang kedua untuk mengevaluasi hasil tugas-tugas yang telah kamu kerjakan ya, Ham. Untuk penjadwalannya, silakan kamu diskusikan dengan petugas administrasi setelah sesi konseling yang sekarang berakhir. Baik Mbak, siap. Baik, kalau gitu kita akhiri dulu sesi konseling hari ini. Mbak mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian dalam proses konseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih ya Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ilham, apa kabar? Alhamdulillah Mbak, kabarnya baik. Mbak sendiri gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, Mbak juga baik. Gimana nih Ham terkait tugas yang telah Mbak berikan? Apakah udah kamu kerjakan? Alhamdulillah sudah Mbak. Setelah menerapkan teknik LOA itu, saya awalnya kayak aneh gitu Mbak, canggung sama diri sendiri gitu kan. Tapi lama-kelamaan saya sadari saya jadi lebih percaya diri sehingga saya jadi lebih yakin untuk mencoba mulai percakapan dengan teman yang sebelumnya saya nggak kenal itu Mbak. Terus jadi nggak ngeblank gitu Mbak. Biasanya saya kan kalau udah direncanain mau ngomong sama lawan jenis itu kayak ngeblank duluan gitu. Nah kalau sekarang kayak udah pede aja gitu, nggak ngeblank gitu Mbak. Dan ternyata temenan sama cewek-cewek itu nggak ngebosenin juga kok, kayak merasa pada asik gitu, saling ngertiin gitu. Dan saya makin bertambah dan akhirnya saya juga menemukan beberapa temen cewek di kelas yang main game online kayak yang saya ceritain waktu itu Mbak. Jadi kayak kita mabar gitu deh selama ini. Saya kan mabar sama cowok, jadi saya kira nggak akan seru sih kalau mabar sama cewek karena nyusahin, tapi ternyata nggak menurut saya. Dan dalam tugas kelompok juga ternyata mereka nggak mendiskriminasikan saya Mbak. Jadi mereka lebih menghargai pendapat saya, bahkan pendapat saya sepertinya berharga daripada saya diem aja Mbak gitu. Wah, Alhamdulillah kalau gitu Mbak juga ikut seneng ya. Jadi menurut Ilham, apakah seluruh sesi konseling ini membantu kamu? Menurut saya sangat membantu sih Mbak. Saya jadi lebih percaya diri. Pokoknya lihat sendirilah ya penjelasan saya tadi. Kelihatan pas konseling pertama saya datang dengan perasaan campur aduk, kayak kecewa, nggak nyaman, ilfil dengan teman cewek. Tapi sekarang datang ke konseling kedua ini berubah 180 derajat kebalikan perasaan saya yang dulu itu Mbak.
Oh iya. Oke Ilham, kalau gitu Mbak sebagai konselor ini nggak mau banyak ngomong-ngomong ya, nggak mau baik-baik ngomong atau nasehatin panjang lebar. Intinya mah kamu yang penting tetap semangat, terus konsisten. Habis itu jangan berprasangka buruk terhadap seseorang kalau kamu misalnya belum keep in touch, belum kenal gitu sama orang tersebut gitu ya. Iya Mbak, siap. Oke, semoga kamu tercapai cita-citanya menjadi konselor yang profesional, bisa belajar dari kesalahan kamu saat ini, dari permasalahan yang sedang kamu alami, jadi anak yang soleh dan selalu konsisten, fokus pada satu tujuan. Pokoknya wish you all the best lah ya. Amin. Amin. Baik, Mbak akhiri sesi konselingnya dan gak usah ada sesi konseling lagi karena mungkin ini udah tercapai ya, tujuan konselingnya sudah terselesaikan masalahnya. Kalau ada apa-apa, kalau misalnya Ilham mengalami masalah lain, boleh datang lagi ke Mbak kalau Ilham perlu. Oke? Siap Mbak. Oke, makasih ya Ilham. Mbak mohon maaf kalau misalnya ada salah kata selama proses konseling berlangsung atau ya kesalahan-kesalahan yang dari Mbak lah, Mbak mohon maaf. Maaf, Ilham masih di mute. Coba diulang lagi. Iya, Ya, apa. terima kasih ya Mbak. Sudah membantu untuk menyelesaikan masalah saya. Jika ada salah, saya mohon maaf ya Mbak. Iya, nggak apa-apa Ilham. Ya maklum, kita juga lagi pandemi ya, jadi cuma bisa lewat virtual Zoom meeting kayak gini ya, tapi semoga pandemi ini tidak menghalangi kita untuk dalam melakukan proses konseling ataupun belajar daring. Baik, Mbak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Setelah melakukan konseling tersebut, dapat disimpulkan bahwa klien telah mampu mengaplikasikan ego state-nya sebagai orang dewasa yang mampu mengambil keputusan yang tepat dan rasional. Juga klien mampu mengerjakan tugas yang diberikan sesuai batas yang ditentukan. Maka dengan ini tercapai sudah tujuan konseling, yakni klien mencapai otonomi dirinya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian dan Ibu Mujianti yang sudah menyimak video kami sampai habis. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.